tak mengejar harta, akan dikejar oleh harta. Cara niat hidup orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang Islam hidup di dunia ini berbeda dengan orang-orang kafir. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan menjadi surganya orang kafir. Artinya bahwa orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam bisa menjadi kaya raya di dunia ini dan juga bisa menjadi orang yang beruntung bahagia kelak di yaumil qiyamah dengan cara mengikuti rambu-rambu. Lah rambu-rambu itu namanya batas. Batas itu seperti penjara. Umat Islam ingin kaya, maka caranya harus mengikuti rambu-rambu, aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang kafir, karena dunia ini bagi orang kafir adalah surga. Ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Orang kafir itu mau berbuat maksiat, mau berlaku bejat, mau berbuat apapun, tetap bisa kaya raya, karena memang dunia ini untuk mereka. Tetapi kelak mereka di yaumil qiyamah, mereka langsung digiring menuju nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu. Man, bermula siapa saja, kanat yang ada, al akhiratu oleh akhirat, hammahu yaitu niatnya. Jadi barang siapa yang akhirat itu menjadi niat hidupnya, cita-citanya, keinginannya, ja'alallahu, maka menjadikan oleh Allah ghinahu pada kekayaannya, diaman fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa jama'a, dan mengumpulkan oleh Allah lahu baginya diaman, syamlahu pada keseluruhannya. Wa atathu ad-dunya, dan akan mendatangi hu kepada diaman ad-dunya oleh harta benda duniawi, wahya raghimatun, wahya dalam keadaan bermula dia duniawi, raghimatun yaitu dalam keadaan dipaksa. Jadi dunia ini justru mengejar-ngejar orang yang niatnya, tujuan hidupnya untuk akhirat. Barang siapa yang memang niat dan tujuan hidupnya ini untuk mencari bekal akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan seluruh harta bendanya. Dan dunia itu akan mengejar-ngejar orang yang memang niatnya untuk Allah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi. Wa man, dan bermula siapa saja kanat yang ada dunia oleh dunia hammahu, yaitu niatnya, tujuannya, cita-citanya, ja'ala, maka menjadikan Allahu oleh Allah faqrahu pada kefakirannya, baina ainihi, di antara kedua pelupuk matanya, wa farraqa alaihi syamlahu, dan mencerai beraikan oleh Allah alaihi atas diaman, syamlahu pada seluruhnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Walam ya'ti, dan tidak akan mendatangi kepada diaman minad dunya, dari dunia ini, illa ma, kecuali sesuatu kudiro yang telah ditakdirkan lahu baginya man.
Jadi kalau orang Islam itu niat tujuan hidupnya ini untuk dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Dan Allah akan mencerai beraikan seluruhnya. Dan tidak akan mendatangi kepada dia kecuali harta benda duniawi memang yang sudah ditakar, diukur untuknya. Kalau dia karyawan ya gajinya ya setiap bulan itu. Gaji misalnya 10 juta ya 10 juta itu. Seandainya gajinya 20 juta ya 20 juta itu setiap bulan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quttira lahu. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2465. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata oleh Zaid bin Thabit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu telah mendengar oleh saya, kata Zaid bin Thabit, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda oleh Rasulullah, man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Barang siapa yang ada dunia ini menjadi niat, cita-cita, tujuannya, dunia menjadi tujuannya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai beraikan alaihi atasnya amrahu pada urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran itu berada di antara kedua matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan mendatangi kepada dia minad dunya daripada harta benda dunia ini illa ma kutiba lahu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan lahu untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan bermula siapa saja kanat yang ada al akhiratu oleh akhirat, niyatahu yaitu niatnya. Jadi ini memperbaiki niat. Kita misalnya setiap pagi bangun tidur kita ingin kerja, perbaiki niat. Niat kita kerja betul-betul untuk bekal ibadah. Bukan hanya mencari harta itu langsung mandek, bukan. Jadi kita ini mencari harta untuk bekal ibadah. Tapi setelah dapat harta jangan lupa ibadah. Jadi saat ibadah kita juga harus bekerja. Bekerja juga ibadah. Tetapi kerja itu kalau sudah mendapatkan uang akan menjadikan modal untuk perbanyak ibadah. Jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan untuknya amrahu pada urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan akan menjadikan oleh Allah ghinahu pada kekayaannya fi qalbihi, dalam hatinya. Wa atajhu dunya wa hiya raghimatun. Wa ataj, dan akan mendatangi kepada dia man ad-dunya oleh dunia, harta benda duniawi akan lari mengejar dia. Wa hiya raghimatun, dalam keadaan dunia itu raghimatun, dalam keadaan dipaksa. Akhrajahu Ibnu Majah, akhraja telah pada hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah nomor hadis 4105. Jadi sekali lagi, barang siapa yang tujuannya akhirat maka dia akan dikejar-ojar oleh harta duniawi. Tetapi barang siapa yang tujuannya duniawi maka dunia itu akan lari darinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.